Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi 'abdillah sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus, ketua DKM beserta jajarannya, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini membawa kerahmatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana keutamaan orang-orang yang berpuasa di dalam kitab Al-Imam Asy-Syaikh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali yang sering kita dengar dalam kitabnya Asrarus Shaum, rahasia-rahasia puasa. Oleh karena itu mari sama-sama sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah agar diberikan kemudahan di dalam kefahaman menimba ilmu dan juga diberikan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat dunia dan akhirat. Hadhihi niyyah wal nadhir salihah al-Fatihah niyatul futuh wal manu wa rusul wa tawbatan nasuh wa salah al-jasad wal ruh wa al-Fatihah niyatina Allah yaf'al alaina futuh al-arifin wa fahman nabiyyin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin wa hifdhal mursalin wa la nastaghfirullah sallallahu wa jalal rasulullah shawillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini Ramadan tiap tahun kita selalu melaksanakan karena merupakan daripada kewajiban rukun Islam kita. Oleh karenanya kelebihan daripada puasa ini pertama, ada beberapa banyak sekali kelebihan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah terjaganya iman kita. Karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri, puasa itu setengah dari sabar. Was-sabru nisful iman, sedangkan sabar itu setengah dari keimanan seseorang. Jadi kalau keimanan itu dibagi dua, 100%, maka 50%-nya yakin, 50%-nya lagi sabar. Nah, dari sabar, setengahnya sabar itu adalah puasa. Berarti 1/4 iman seseorang itu ada di dalam ibadah puasa. Maka siapa orang yang tidak berpuasa, khususnya di bulan Ramadan ini, 1/4 imannya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ini karena puasa wajib, maka otomatis dia telah menjaga imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang puasa, itu sifatnya rahasia. Rahasia. Karena memang puasa adalah ibadah rahasia, otomatis Allah akan berikan juga kepada kita ganjaran yang sifatnya rahasia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman
Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka kata Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu ganjaran apa, balasan apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang berpuasa, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran atas apa-apa yang mereka lakukan di alam dunia. Kata para ulama ahli tafsir, ayat ini dikhususkan untuk orang puasa. Jadi kalau Rasulullah memberikan sedikit bocoran kepada kita, inna fil jannati yuqalu lahu babu rayyan, sesungguhnya nanti di surga itu akan ada pintunya itu namanya rayyan, yadkhuluhu as-shaimun, akan masuk ke dalamnya orang-orang yang berpuasa. Itu hanya bocoran Bapak Ibu, karena Rasul hanya memberikan gambaran pintunya saja, cuma nikmat-nikmat yang di dalam pintu itu tidak dipublikasikan. Hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat sendiri tidak mengetahuinya. Makanya beruntung orang yang berpuasa itu akan diberikan ganjaran oleh Allah spesial. Biasanya kan kalau yang tersembunyi itu, yang dirahasiakan lebih besar, lebih istimewa ketimbang daripada yang biasa. Hal yang istimewa itu biasanya diumpetin ya, disembunyikan. Tapi kalau yang biasa, kita kalau mau beli barang itu di pasar, kalau yang biasa itu biasanya dipajang ya, di etalase. Tapi kalau mau yang istimewa, yang limited edition, itu di dalam Pak. Ya, ditanya mau beli jam. Kalau jam-jam biasa sih Casio, ya, jam-jam biasa itu adanya di etalase di depan, udah kelihatan. Tapi kalau kita mau beli jam itu jam-jam yang mahal, ya, Rolex, itu kan di dalam Pak, ya, ditaruh disembunyikan. Makanya beruntung bagi orang-orang yang berpuasa itu, karena akan mendapatkan nikmat yang spesial istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai malaikat pun belum mengetahui apa isi kenikmatan yang dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Sehingga dalam ayat lain Allah juga berfirman di dalam kitab ini, wa kulu washrabu fil ayyamil khaliyah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, makanlah, minumlah hidangan yang telah kami sajikan, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, atas hari-hari yang kosong yang telah kalian lampaui itu. Apa hari-hari yang kosong? Kata ahli tafsir, hari kosong itu hari tidak makan dan minum, yaitu adalah hari puasa. Ini kita di puasa bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi orang yang puasa sunnah, ya, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Nah, ini luar biasa. Ya, berapa tuh? 2 ya. 3. Dalam kitab ini saya ngambil ringkasannya aja Pak. Ya, ini kitabnya sebenarnya tipis ini kitabnya, cuma berapa halaman ya? Ini cuma 25 halaman, tapi kalau dikaji satu persatu bisa puluhan pertemuan ini. Ya, karena kita fokusnya kepada keutamaan orang yang berpuasa. Apalagi kelebihan orang yang berpuasa, Allah banggakan orang yang berpuasa itu di hadapan para malaikat. Jadi dibangga-banggakan orang yang berpuasa di hadapan malaikat sebab keunggulan pangkat dan derajatnya daripada orang lain. Waqad jama'a Rasulullah SAW fi rutbatil mubahati baina zuhdi fid dunya wa baina shaum. Bahkan Rasulullah itu menyetarakan antara orang yang zuhud di alam dunia dengan orang yang berpuasa itu sama. Samanya apa? Sama-sama dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang zuhud ini berat Pak. Orang zuhud itu yang hatinya tidak condong kepada dunia. Tapi orang yang tidak condong kepada dunia itu bukan berarti gak punya dunia. Kalau gak punya dunia gak condong ya wajar.
Iya, itu udah biasa. Orang nggak punya uang, orang nggak punya harta mewah, nggak condong, ya memang udah biasa. Emang nggak dasar nggak punya. Yang berat itu orang udah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, punya harta yang mewah, rumah yang megah, tapi hatinya itu nggak ada sama sekali untuk terikat kepada apa yang dia miliki. Nah ini yang berat. Untuk mencapai seperti itu kan berat, tapi ada cara lain. Ya, orang yang begini ini, orang yang zuhud tadi itu dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Satu kemuliaan. Tapi untuk kita seperti itu berat, Bapak Ibu. Bagaimana caranya biar supaya kita juga dibanggakan di hadapan malaikat? Berpuasa. Coba pilih mana? Pilih kita hilangkan hati kita dari kecintaan dunia atau kita puasa? Ya, mendingan puasa. Ya. Apa kata Nabi kita? Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam fil wisra'ib yaqulu Allah azza wa jalla. Allah berkata di hadapan para malaikatnya. Beliau menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan orang-orang puasa itu. Ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila abdi, lihat tuh hamba-hambaku di bulan Ramadan pada puasa, nahan lapar, nahan haus. Taraka syahwatahu wa ladzatahu, mereka meninggalkan syahwatnya, kenikmatannya, wa ta'amahu wa syarabahu, dan juga makan dan minumnya min ajli karenaku. Jadi itu yang dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Karena makhluk Allah itu yang tidak makan dan minum hanya malaikat. Ya. Yang tidak makan dan minum hanya malaikat. Jadi Bapak Ibu, ya, manusia ini kan produk terakhir. Setelah Allah menciptakan yang lainnya. Nih, saya terangin ya. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang terakhir. Allah sebelumnya menciptakan malaikat. Dari malaikat Allah ciptakan jin. Habis jin Allah ciptakan makhluk yang lain, hewan, bahaim, jamadat, tumbuhan. Karena berhubung manusia ini adalah produk terakhir, maka manusia ini semua unsur dari makhluk-makhluk yang ada sebelum manusia itu ada di dalam diri manusia. Gitu. Jadi kalau misalkan malaikatnya ada dalam diri kita, buktinya terkadang kita mau bantu orang yang susah, terkadang kita mau ibadah kepada Allah, kan gak terus-menerus tuh, kayak begitu. Ya. Nah itu kan jiwa malaikatnya, jiwa iblis setannya ada juga. Jiwa iblis setannya ada juga. Iya. Ada ya, yang nggak peduli sama tetangga, sama anak yatim, sholat susah bener. Itu kan jiwa setannya itu. Mau sujud sama Allah berat, baca Quran rajin, baca Quran jarang. Nah itu jiwa setannya ada. Ada lagi jiwa hewannya. Ada di manusia, makanya manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan, sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan ciptaan yang paling sempurna. Sebab apa? Semuanya ada. Hewannya ada. Mau hewan apa? Hewan singa, manusia buas. Lebih buas singa, lebih buas manusia. Manusia kalau singa cuma makan satu hewan lain, kalau manusia kalau udah buas bukan satu hewan, 1000 hewan namanya dihantam gitu. Ya. Makanya manusia itu kalau udah buas, ada sifat samiyahnya, ada sifat bahamiyahnya, banyak diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa di diri manusia itu semua kompleks ada. Ya, oleh karenanya ya, yang namanya puasa itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala banggakan di hadapan malaikat?
karena malaikat nggak punya unsur hewannya, nggak ada, unsur iblisnya nggak ada, ya, setannya itu nggak ada. Tapi ketika ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang semua itu ada unsur setannya, ada unsur malaikatnya, ada unsur hewannya. Ternyata ini makhluk, ya, manusia ini meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, kelezatan dunianya, kemauannya, hawa nafsunya, ditinggalkan itu. Maka otomatis kalau secara derajat lebih tinggian manusia, makanya Allah unggulkan itu. Allah, ya, Allah apa namanya, mubahah, ya, Allah pamerkan ke malaikat, ya, Allah bangga-banggakan ke malaikat, ya, kalau kamu bisa menyembah terus kepadaku karena sebab kamu gak ada hawa nafsu. Ini hambaku nih, hawa nafsunya banyak ini, ya, tapi dia tinggalin itu semua, makan minumnya, syahwatnya, ya, bahkan namanya orang udah halal suami istri juga ditinggalkan. Padahal halal itu gimana yang haram. Nah, inilah kehebatan orang yang berpuasa. 3, ya. Yang keempat, nah, puasa itu kata Imam Ghazali, anna sauma kafun wa tarkun, ya, bahwa puasa itu bimakna al-ibadatu as-sirriyah, ibadah yang sirriyah, ya, ibadah yang rahasia. Kenapa rahasia? Sebab ada unsur yang rahasia di dalam orang yang berpuasa. Apa itu? Adalah ibadah batin. Ibadah batinnya kata Imam Ghazali bimujarradi as-sabr, dengan semata-mata sabar, ya, sabar itu Bapak Ibu nggak ada bentuknya. Orang kalau baca Quran kelihatan nggak? Halo, udah pada sahur kan ini? Orang kalau lagi sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Orang lagi sedekah kelihatan nggak? Ada gerakan, iya, ada gerakan. Tapi orang sabar itu kelihatan nggak? Enggak, sabarnya nggak kelihatan. Yang kita lihat nih, kalau ada orang dicaci, dimaki, disakitin, sabar dia, itu yang kita lihat biasanya, Pak. Ya. Tapi sabarnya itu wujudnya gimana nggak kelihatan. Ya. Kita pun nggak bisa kan, ada banyak. Jadi ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beberapa hal di alam dunia ini yang memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tidak bisa diraba dengan tangan, ya, tidak bisa dicium, tetapi bisa dirasa, ya. Angin, ya, angin itu kan tidak bisa itu, ya, udara, ya. Terus rasa lapar bisa nggak dirasa? Bisa. Terus rasa kenyang, kemudian rasa haus, hilang dahaga. Bisa nggak itu kita menggambarkan itu? Nggak bisa pakai kata-kata, tapi bisa dirasa. Rasa sayang, mahabbah, rasa cinta. Ayo, bisa nggak digambarin? Ada orang kejar-kejar pasangan yang perempuan dikejar-kejar, itu kan biasanya, Pak. Ya, cerminannya itu. Dulu waktu kita lagi pengen dapetin istri kita, itu kan kita nggak kenal waktu, nggak kenal jarak, betul ya? Ya. Kalau kita lagi ngapel, lagi datengin rumah calon kita itu, nggak kenal waktu, nggak kenal jarak, jaraknya jauh, ditempuh sama dia. Cinta itu, karena cinta itu, cintanya bisa nggak apa kita diwujudkan? Nggak bisa, cuman hanya bias di diri kita. Maka orang sabar juga begitu, sabar nggak bisa. Gak bisa diwujudin. Nah, cuman permasalahannya gini, Pak, Bu. Kita ini kan bulan puasa ini kan kita dilatih sabar. Ini latihan. Sebulan ini latihan. Nanti prakteknya itu 11 bulan berikutnya. Apa sih sabar itu? Kata ulama, sabar itu ada 3. Pertama,
sabar atas musibah. As-sabru 'alal masaib, sabar atas musibah. Musibah itu apa pengertiannya? Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan diri kita. Betul nggak? Iya. Timpa sakit enak nggak? Enak. Ditipu orang enak nggak? Anak bandel enak nggak? Keluarga kurang sakinah mawaddah warahmah, kurang harmonis enak. Karir kurang melejit, kayaknya mau ada aja yang nahan itu ya, dalam pekerjaan kita. Usaha bangkrut enak aja. Enak. Jadi yang namanya musibah itu segala sesuatu yang tidak mengenakan diri kita, namanya musibah. Nah sekarang kita puasa ini bersabar atas musibah. Musibah apa? Hal yang tidak mengenakan. Lapar enak gak? Gak enak. Haus gak enak. Pengen hubungan suami istri gak boleh, gak enak. Itu yang gak enakin diri kita tuh. Nah ini latihan. Latihannya itu dari imsak sampai buka puasa. Habis buka, kira-kira gimana Bapak habis buka Pak? Tetap gak boleh. Makanya latihan. Jadi saya sering saya sampaikan kepada jamaah itu ya di di pengajian saya. Orang itu jadi itu biasanya sesuai dengan latihannya. Orang mau jadi petinju, latihannya tinju. Orang mau jadi pebulu tangkis, latihannya bulu tangkis. Orang mau jadi atlet, latihannya atlet. Ya, orang mau jadi pilot, ya latihannya pilot. Tapi kalau seumpama dia pengen jadi sabar, latihannya nggak sabar, nggak puasa nih, maka mohon maaf jauh-jauh dikata itu. Ya, jauh harapan orang itu bisa jadi orang yang sabar. Maka orang sabar tadi sabar atas musibah. Ya, dia bisa sabar atas sesuatu apa yang tidak mengenakan diri dia. Yang kedua, sabar as-sabru 'ala ta'ah, sabar atas menjalani ketaatan. Ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang puasa itu ya, jadi tiga-tiganya ini Bapak Ibu ada di dalam puasa. Orang puasa itu sabar dia. Kalau nggak sabar nanti siang pas lagi panas terik itu udah langsung minum aja dah. Begitu juga kalau kita habis makan sahur ini ya. Makan sahur ada nasi yang nyelip di gigi. Cuma sebutir. Kira-kira kalau kita telan orang tahu nggak dong? Batal nggak di telan Pak? Batal. Itu kalau nggak sabar telan aja. Ya, pasti ditelan. Sebab karena kita sabar, ya kita tahu ada batasan waktunya, nanti bukanya itu maghrib, maka kita buang itu walaupun nasi sebutir, ya, nyelip ayam, daging, itu kita buang. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian semua kepada Allah bisabri, dengan kesabaran, was-shalah, dan sholat. Kata para ulama ahli tafsir, sabar dan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Sebab orang mau menjalankan sholat harus sabar. Artinya menjalankan ketaatan juga perlu dan butuh kesabaran. Kalau orang selama ini ngejalanin sholat gak sabar, mungkin dia akan kadang sholat, kadang enggak, bolong-bolong itu. Makanya otomatis Allah itu berfirman kata sabar dulu, gak sholatnya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa Allah enggak firmankan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shalah was-sabr? Ya, kenapa enggak begitu? Kata ulama ahli tafsir, sabar itu dibutuhkan di dalam ketaatan kepada Allah. Karena ayat setelahnya itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya melaksanakan sholat itu paling sulit
dan juga sangatlah berat bagi orang-orang yang malas kecuali hanya orang-orang yang khusyuk. Nah, itu artinya. Sabar ya, sabar menjalani ketaatan. Kalau nggak sabar, ya, jam 5:30 buka aja, nggak sabar itu. 5:30 buka, nanti ditanya sama Allah, kenapa kamu buka 5:30? Ya Allah, cuma sedikit ini ya Allah. Ya, nggak ada istilah begitu. Yang ketiga, sabar atas maksiat, itu tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang puasa itu Bapak Ibu, kalau tidak sabar maksiat dia akan lakuin. Cuman kadang-kadang dia berpikir, ini kalau lagi puasa ngelakuin maksiat, ya, kira-kira puasanya batal nggak? Kebanyakan enggak. Ya, saya tanya, ghibah ngomongin orang batalin puasa? Ya. Bohong batalin puasa? Nyuri sendal di masjid batalin puasa? Enggak. Cuman yang dipikir sama dia, jangan-jangan saya ngelakuin gini batal pahala puasa. Bukan batal puasanya, batal pahala puasa. Ya Allah, ngapain sih puasa, capek-capek nahan lapar, nahan haus, ya. Ternyata saya puasanya itu ngegibah orang, ngomongin orang, nyakitin orang. Jangan-jangan saya nggak ada pahala apa-apa. Nah, karena sebab dia mikir gitu tuh Bapak Ibu, akhirnya dia mau sabar untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabar atas musibah, sabar atas taat kepada Allah, sabar tidak maksiat kepada Allah. Tiga-tiganya ada di dalam puasa. Maka disebut yang ibadah sirriyah itu karena dominan puasa itu adalah puasa sabar, melatih kesabaran. Nah, jadi orang yang puasanya ya terlatih itu ya Bapak Ibu, dia akan terlatih di dalam kehidupannya, tidak mudah emosi. Ketika orang nggak mudah emosi, maka otomatis ya kehidupan atau tubuh dia itu juga stabil, kesehatannya stabil. Makanya betul kata Rasulullah itu sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Karena kesehatan itu adalah bukan hanya sekedar makanan. Tadi kesabaran sudah biasa sabar, terlatih sudah. Ya, jadi kalau misalkan lagi dimarahin, ya, lagi disakitin, dia diem sudah. Karena dia berpikir bahwa dirinya ini adalah ya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa, kelebihannya ini ya, keutamaannya, dia akan mendapatkan doa ampunan dari malaikat tatkala dia berbuka sehingga makanan yang dia makan itu habis. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tastaghfirul malaikatu lis-shaim indal akli hatta yafrahu. Para malaikat akan senantiasa beristighfar kepada orang yang lagi buka puasa ketika dia makan sehingga habis makanannya. Diistighfarkan Pak, dimohon ampunkan sama malaikat. Ya, malaikat itu bukan satu dua. Kalau kata para ulama, Allah menciptakan makhluk yang paling banyak itu malaikat. Ya, karena ada istana di sana di langit, namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat di mana malaikat berputar tawaf, seperti mana kita di Masjidil Haram. Tiap harinya masuk ke tempat itu 70.000 malaikat setiap hari, ya, dan tidak keluar lagi. 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Dari mulai awal diciptakannya alam semesta ini sampai nanti ila yaumil qiyamah. Berapa jumlahnya itu Pak? Banyak. Gampangnya jawabnya Pak? Banyak. 70.000. Jadi makhluk yang paling banyak itu malaikat. Ya.
Ini kalau kita dibukakan ya, mata batin kita ini di masjid ini, manusia sama malaikatnya banyakkan malaikat. Percaya nggak Bu? Ya. Di kita ini ada dua. Di kita ini ada dua. Kiri kan Raqib Atid. Pangkatnya Raqib Atid tugasnya. Jadi Raqib Atid itu bukan nama. Raqib Atid itu pangkat, tugas. Ya. Raqib Atid bukan nama, bukan. Cuman pencatat yang kanan, amal baik pencatat kiri, amal buruk. Setiap manusia ada dua itu. Nah, di sini orangnya ada 100, berarti malaikatnya berapa? 200. Banyakkan orang, banyakkan malaikat. Belum malaikat penduduk masjid. Belum lagi malaikat yang mencari majlis ilmu kayak begini. Belum lagi malaikat hafaloh penjaga. Belum lagi malaikat mursalah, malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh sesek ini sebenarnya. Cuman karena kita nggak melihat, jadi kita bisa enak selonjor, ya. Kita bisa tenang. Ya. Rasulullah itu pernah jinjit. Jinjit tahu, Bapak Ibu? Ya. Ada seorang sahabat meninggal, kecintaannya sama Rasulullah luar biasa. Saking malunya sama Rasulullah, dia pindah tempat, pindah kampung, ternyata di kampung sebelah meninggal. Tapi hatinya mulia. Ketika dimakamkan, Rasulullah jinjit. Nanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau jinjit ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seandainya engkau melihat apa yang aku lihat, maka kau akan jalan jinjit seperti aku. Karena di situ penuh malaikat. Jinjit Pak. Kita kan tenang-tenang aja jalannya. Ya, makanya udah enak kita ini sebenarnya. Tidak usah dilihatkan yang seperti itu. Jadi kita mau jalan juga gak kagum. Coba kalau kita dilihatkan sama Allah seperti itu, mungkin jalan jinjit. Dilihat sama orang kok aneh sendirian ini jinjit jalan. Lagi lurus, orang lagi kosong ini tiba-tiba minggir. Ternyata apa? Takut ketabrak malah malaikat. Jadi banyak malaikatnya. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kata para ulama, malam Lailatul Qadar malam sempit. Kenapa bisa malam sempit? Karena penuh dengan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat semuanya berbondong-bondong turun ke alam dunia. Warruh dan juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pemimpinnya malaikat. Kenapa Jibril pemimpin malaikat? Sebab Jibril lah yang menyampaikan Quran kepada Rasulullah, sehingga Jibril jadi pemimpinnya malaikat. Ya, jadi akan diampuni dosa kita. Jadi malaikat itu beristighfar untuk kita, mohon ampun untuk kita. Makanya Bapak Ibu kalau buka puasa, ya saya pesan buka puasa itu doa kita gimana? Allahumma barik lana, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika arhamar. Ada yang bacanya dhahabat dhama'u wa badalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tenggorokan telah basah, ya, dan juga makanan telah masuk ke dalam tenggorokan. Jadi kalau baca doa buka puasa itu setelah minum, ya, bukan sebelum. Allahumma laka sumtu, ya Allah, ya, hanya bagimu aku berbuka. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Kalau telah berarti udah telan belum? Udah telan. Jadi telan dulu baru Allahumma laka sumtu. Jangan belum telan apa-apa, belum minum, belum makan, kita ngomong Allahumma laka sumtu. Yang pas itu, yang tepat nih Pak, Bu, ya sebenarnya nggak apa-apa mau doa sebelumnya, nggak apa. Cuman kalau ngikutin redaksinya berarti minum dulu seteguk, ya, makan korma, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambah lagi, ya Bapak Ibu, karena orang puasa itu ada kelebihan yang kelima, doanya mustajab. Hati-hati orang yang puasa, apalagi baru buka itu lidahnya tajam, ya.
Orang puasa itu yang baru buka lidahnya tajam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menerangkan tentang ayat puasa dalam surat Al-Baqarah, di ayat terakhir dikatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah kepada hambaku bahwa aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab semua orang yang berdoa memohon kepadaku idza da'an, tatkala dia memohon. Maka ketika buka puasa itu jangan lupa, jangan cuma Allahumma lakasumtu, mohon apa yang kita inginkan. Ya, hajat kita, kita mungkin lagi sakit, itu mustajab. Ya, tempat waktu mustajab. Jadi jangan disia-siakan. Cuman hanya Allahumma lakasumtu aja, tapi doa. Oleh karenanya ada ulama yang mengajarkan kepada kita doanya ditambah, Allahumma antal azimu faghfir li dzunubal azima fa innahu la yaghfiru dzunubal azim illa al azim ya azim. Wahai yang maha agung, ampunilah dosa hamba, dosa yang besar. Dosa kita kan rata-rata, mohon maaf, sadar tidak sadar kita pernah melaksanakan dosa besar. Dosa besar itu banyak, ada 72 dalam kitab Kabair. Ya, salah satunya aja, ya salah satunya mungkin kita dulu pernah durhaka sama orang tua. Ya, mungkin dulu kita pernah acuh sama orang tua kita. Itu kan aqul walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Ya. Jadi Allahumma antal azim, ya Allah yang maha agung, faghfir li dzunubal azim. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa yang besar. Fa innaka la yaghfiru dzunubal azim illa al azim, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali yang maha besar. Ya azim, wahai yang maha besar. Apa Pak? Bareng-bareng enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal azim faghfir li dzunubal azim fa innahu la yaghfiru dzunubal azim illa al azim ya azim. Azim terus tuh ya. Dan yang ketiga, ketika kita lagi buka puasa, yang suka kita lupa nih Bapak Ibu, ya, saya pesan juga nih, ya, doakan orang yang memberikan makanan. Ya, ini terkadang kita lupa nih, kalau udah ketemu makanan lupa ini mau makanan dari siapa kek. Ya. Doakan orang yang memberikan makanan. Baik kita buka di masjid itu takjil, ada yang ngirim kayak itu? Ada. Itu ada pemiliknya itu. Doakan dalam hati kita, mudah-mudahan yang memberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, itu doakan. Manusia kan kita suka lupa, kalau udah ketemu senangnya lupa sama yang ngasih. Ya, siapapun dia gak usah sebut namanya, pokoknya kita doain aja. Saya sering katakan begitu ya ke jamaah saya di tahun ini, jangan lupa ya, kita doakan orang yang memberikan takjil. Kita mau dapat di pinggir jalan, mau dapat di masjid, dikasih sama orang siapapun, kita gak kenal namanya, ya Allah, ini makanan hamba-Mu yang memberikan, ya, maka berikanlah dia kesehatan, keberkahan. Itu aja doa. Ya, jangan sampai lupa. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kata Nabi, siapa orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia, pasti dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bicara syukur sama Allah, syukur sama manusia. Atau kita yang masih muda-muda, masih sama orang tuanya yang memberikan makan, ya doain orang tua kita agar diberikan kesehatan, panjang umur, berikan keberkahan. Ya, yang masih anak-anak, ketika makan di rumah, Ustaz, saya kan makan di rumah orang tua, Ustaz. Yang saya doain siapa, Ustaz? Yang kasih makan kamu siapa? Orang tua. Iya, doain. Ya, doain orang tua biar supaya rezekinya luas, panjang umur, sehat walafiat. Kalau kita orang tua udah nggak ada, hidup sudah mandiri di Jakarta, ya
Kita cari usaha sendiri, makan sendiri. Ketika kita dapat takjil, tahu ini dari orang, doakan itu. Insya Allah keberkahan itu bukan hanya untuk orang itu, tapi juga kembali kepada kita. Masih banyak ya kelebihan orang-orang yang berpuasa. Sampai jam berapa ya? 3 menit lagi ya. Ya. Satu lagi kalau gitu ya. Satu lagi. Ya, terakhir, orang yang berpuasa itu dia telah mengalahkan setan. Ya, kelebihan keutamaan orang yang berpuasa, dia telah mengalahkan setan. Kenapa mengalahkan setan? Melawan, memberikan perlawanan kepada setan, karena sebab setan itu mengganggu manusia dari aliran darah. Kalau aliran darah itu dipersempit oleh kita dengan kita tidak makan dan minum, maka setan akan kesulitan untuk mengganggu kita. Karena yang paling mudah itu adalah mengganggu manusia melewati aliran darah. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, ya, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Sesungguhnya setan itu akan masuk ke dalam tubuh manusia melewati aliran darah. Maka persempitlah jalannya olehmu dengan rasa lapar. Karena kalau rasa lapar itu ada dalam diri kita, peredaran atau aliran darah itu sedikit berhenti. Ya, jadi kalau kita puasa, maka otomatis bukan setan yang dibelenggu, bukan. Tetapi yang dibelenggu adalah jalannya kita persempit. Maka setan agak sulit untuk menggoda kita. Ketika setan sulit menggoda kita, ruh spiritual kita naik. Ya, naik. Makanya orang kalau dalam bulan puasa itu luar biasa itu. Yang gak biasa sholat sunnah. Yang gak biasa sedekah, tiap hari sedekah. Karena rohnya naik. Manusia itu ada beberapa dimensi, Bapak Ibu. Ini kayak kita ini fisik. Dalam fisik ini ada ruh. Ruh ini akan naik jikalau unsur kemalaikatannya pun lebih dominan ketimbang daripada unsur kesetanan. Ketika naik, coba lihat sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan ada yang 8, ada yang 11 ya, ada yang 20. Ya, ada lagi kalau di daerah sana itu, di daerah Mekah itu Madinah ada 36. Ya, 36. Itu sholat taraweh dilakuin di bulan ini dengan rasanya enteng banget. Ya, ringan rasanya. Coba kalau sholat di luar bulan Ramadan, coba sholat sunnah 8 rakaat aja. Sholat al-awabin ya, sholat awabin itu antara maghrib dengan isya, coba sholat 8 rakaat. Berat nggak Pak? Berat. Sebab apa? Sebab unsurnya udah 50-50 itu antara setan dengan malaikat, atau waliyadzubillah setan lebih banyak ketimbang malaikatnya. Tapi kalau bulan puasa ini karena kita persempit, ruh kita naik. Ya. Nih, kerohanian kita naik. Kerohanian naik, akhirnya yang ada di kantong dengan mudahnya kita keluarin uang. Ya. Ketika kita lihat sesuatu hal yang baik, mudahnya rasanya kita melangkah ingin melakukan. Sholat pun juga begitu. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah dilakuin. Coba kita sadar diri Pak Bu. Ya, kita raba-raba diri kita. Di luar Ramadan kita begitu kan? Ya, kalau kita nggak begitu, ternyata kita merasakan efek itu. Ya, kalau efek itu berarti puasalah yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena sebab puasa. Jadi kelebihan orang yang berpuasa itu banyak sekali. Saya cuma hanya menyampaikan beberapa poinnya saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin ada yang mau tanya nggak? Cukup ya? Ada yang mau tanya? Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan musibah, ketika orang ditimpa musibah. Nah, kalau orang yang tidak melaksanakan salat meninggalkannya itu disebut musibah nggak? Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya musibah. Musibah itu kan begini, hal yang tidak enak. Berarti kalau dia tidak sholat, ya itu bukan musibah sebenarnya, itu tidak sabar menjalani taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau musibah itu definisinya sesuatu hal yang tidak mengenakan manusia, itu aja udah musibah. Ya, kalau musibah secara gamblang, secara luas, mungkin tidak melaksanakan sholat, ninggalin zakat, itu seakan-akan seperti musibah. Tapi definisi kita, ya itu bagaikan musibah. Anak kita nggak mau sholat, musibah aja buat kita. Ya, musibah seakan-akan kayak musibah. Ya, terakhir saya ingin mengingatkan ya, di bulan Ramadan ya, kita jangan lupa ngeluarin zakat. Ini udah mau ujung-ujung, sudah malam, sudah hari berapa ya? 18 ya? 12 atau 19? 19. Ya, jangan lupa ninggalin zakat dan bayar zakat ya, yang bagi mau pulang kampung zakat fitrah bagus di tempat kita tinggal. Jadi kita tinggal di sini, zakat fitrahlah di sini. Kalau mau zakat mal, bagusnya di tempat uang itu berputar. Punya usaha daerah Senopati, Kuningan, punya usaha daerah mana, disitulah tempat uang berputar kita, maka zakat mal dikeluarkan. Bapak Ibu infak sedekah nomor sekian sunnah, ya. Tapi kalau zakat fitrah, zakat mal itu wajib. Ya, ketika kita tidak mengeluarkan zakat mal, terutama zakat fitrah, insya Allah saya yakin rata-rata orang Indonesia zakat fitrah. Tapi zakat mal, ya saya ingatkan, ya zakat mal itu wajibnya sama seperti zakat fitrah. Ya, siapa yang punya penghasilan lebih dengan ketentuan nisab dan haul dan sebagainya, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Ya, usaha, dagang dan sebagainya, baik kerja kantor dengan penghasilan yang luar biasa, itu juga wajib keluar zakat mal. Di mana keluarnya? Kan kantor, Ustaz, saya nggak usaha di masjid yang tempat kita tinggal. Kalau usaha di tempat dekat usaha. Sebab apa? Biasanya orang itu ya bergulir. Ya, bergulirnya uang di mana? Kalau misalkan di daerah Kuningan, itu Kuningan sudah. Itu keluar zakatnya ya. Tapi kalau infak sedekah jangan nanti infak sedekah ada lebih uang baru infak sedekah. Ini yang kebalik-balik orang Indonesia sekarang ya, zakat tidak bayar tapi infak sedekah rajin. Ini yang kebalik-balik ini. Jangan sampai sholat subuh lewat, tahajud dilakuin. Nah ini maksud saya ya. Sholat tahajud dilakuin subuh kesiangan. Kira-kira bagus nggak begini? Nah, makanya itu diingatkan ya. Itu aja mungkin dari saya. Ya. Jadi mudah-mudahan kajian kita subuh ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan ya, taufik untuk menjalankan ibadah di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.